Mungkin banyak yang beranggapan kalau anak SMK tidak bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi atau universitas layaknya anak SMA. Namun ternyata anggapan itu sangat salah sekali, mengingat anak SMK jauh lebih berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Anak SMK dididik sedini hari bagaimana mengasah kemampuan hard skill maupun soft skill mereka untuk bisa terjun ke ranah industri kerja. Meskipun pada umumnya anak SMK tidak dilatih untuk menjadi akademis yang lebih memfokuskan pada teori. Sedangkan anak SMA memang dilatih untuk terbiasa dengan teori-teori keilmuan yang membuat mereka harus selalu membaca dan menulis. Tentunya ada keunggulan masing-masingnya baik SMA maupun SMK. Begitu juga dengan pemilihan jurusan kuliah nantinya. Nah, bagi kamu yang saat ini bersekolah di SMK, banyak loh pilihan-pilihan jurusan kuliah di universitas-universitas ternama di Indonesia. Berikut kami sajikan 5 jurusan kuliah untuk anak SMK yang menjanjikan. Namun sebelum kita lanjut, gak ada salahnya untuk tekan tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu yang membutuhkan. Jurusan akuntansi. Akuntansi sangat cocok bagi kamu yang ingin berkarir menjadi akuntan sebuah perusahaan. Ada banyak loh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan akuntan handal, baik perusahaan nasional maupun multinasional. Di jurusan akuntansi, kamu akan belajar tentang keuangan dan proses pencatatan keuangan. Jurusan akuntansi mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi akuntan dengan belajar tentang prinsip-prinsip akuntansi seperti audit, pelaporan, penganggaran, dan pengaturan pajak. Akuntansi adalah sarana yang digunakan perusahaan atau organisasi untuk menyampaikan informasi keuangannya. Karena alasan inilah banyak orang menyebutnya bahasa bisnis, dan individu yang fasih dalam bahasa ini adalah komoditas yang sangat berharga di dunia bisnis. Lulusan jurusan akuntansi akan mendapat gelar associate, sarjana, atau lebih lanjut memiliki berbagai pilihan karir yang dapat dipilih setelah lulus nanti. Mempelajari akuntansi mencakup pembelajaran tentang keuangan, pelaporan informasi keuangan organisasi, dan akuntansi manajerial. Penggunaan data itu untuk mengukur kinerja entitas dan menginformasikan keputusan tentang masa depan keuangan perusahaan. Jurusan akuntansi juga mempelajari bagaimana catatan keuangan perusahaan disiapkan dan dipelihara. Oleh karena itu, jurusan akuntansi membutuhkan ketelitian dan kejelian dalam melihat angka. Pilihan karir lulusan akuntansi adalah gelar associate, pembukuan, akunting, atau petugas audit. Gelar sarjana, akuntan, auditor, akuntan pabrik bersertifikat, analisis anggaran, pemeriksa pajak, pemeriksa keuangan, dan analisis keuangan. Gelar master termasuk gelar MBA dengan konsentrasi di bidang akuntansi, akuntan, auditor, CPA, analisis keuangan, dan analisis manajemen. Sedangkan gelar doktor berprofesi sebagai profesor dan peneliti. Hubungan internasional. Hubungan internasional tidak harus anak IPA atau IPS, namun anak SMK juga berkesempatan untuk masuk ke jurusan ini. Program studi hubungan internasional mengetengahkan pembelajaran tentang interaksi, relasi, dan komunikasi yang terjalin secara internasional. Hubungan internasional tidak hanya mempelajari hubungan diplomasi suatu negara dengan negara yang lain, tapi juga tentang konflik, kesejahteraan, ekonomi, dan perdamaian dunia. Beberapa kajian yang dipelajari dalam prodi ini adalah diplomasi dan negosiasi, politik luar negeri, perdagangan luar negeri, politik internasional, ekonomi internasional, hukum internasional, globalisasi, dan masih banyak lagi. Di sini kamu akan diasah untuk memahami berbagai isu-isu global mengenai tokoh-tokoh dan organisasi internasional yang berpengaruh. Hubungan internasional merupakan salah satu prodi yang prestisius. Para mahasiswanya mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas interaksi yang melintasi batas antar negara. Jika kamu tertarik pada segala sesuatu terkait interaksi internasional, maka prodi ini bisa menjadi pilihan yang cocok untuk kamu. Prodi ini juga cocok bagi kamu yang memiliki keterampilan komunikasi serta minat yang besar untuk mendalami diplomasi dan politik internasional. Apalagi kalau kamu suka mempelajari berbagai bahasa dan kebudayaan asing, pastinya prodi hubungan internasional adalah pilihan yang tepat untuk kamu. Pilihan karir lulusan ini antara lain berkarir di organisasi-organisasi internasional seperti PBB, Oxfam, dan menjadi diplomat di perwakilan Indonesia, bekerja di VOA Indonesia di Amerika,
dan bekerja di Kementerian Luar Negeri. Teknik perminyakan. Anak SMK sangat cocok untuk mengambil jurusan ini, karena di samping lebih banyak praktek, juga jurusan ini satu lini dengan konsep ilmu yang diterapkan di SMK. Teknik perminyakan mempelajari cara mencari sumber minyak dan gas di bawah permukaan bumi, dengan cara paling aman dan efisien untuk membawa sumber daya tersebut ke muka bumi. Seiring dengan tuntunan perkembangan zaman, jurusan ini juga lebih inovatif dengan mencari cara untuk menghasilkan energi yang lebih bersih dan mengurangi emisi karbon. Banyak insinyur peminyakan berkeliling dunia atau tinggal di luar negeri, di mana mereka harus mengeksplorasi dan menemukan minyak dan gas. Mereka bisa saja mempelajari gurun pasir, lautan, pegunungan, dan daerah terpencil lainnya yang menyediakan sumber minyak dan gas. Ahli teknik perminyakan berperan besar di dunia. Mereka menjaga persediaan energi tetap ada sehingga rumah kita tetap hangat, manusia dapat memasak, kendaraan dapat berjalan, dan pabrik dapat berproduksi. Namun jika kamu masuk jurusan perminyakan ini, maka kamu harus super sungguh-sungguh untuk belajar. Karena memang di Indonesia saat ini membutuhkan talenta-talenta yang berkualitas untuk bisa mendeteksi keberadaan minyak Indonesia dan tentunya sekaligus mengontrol sumber daya alam manusia. Beberapa ini adalah profesi yang bisa ditekuni oleh lulusan jurusan teknik perminyakan. Ahli geologi. Ahli geologi mencari minyak mentah dan gas alam dengan mempelajari formasi batuan dan potongan dari situs pengeboran. Mereka dapat menganalisa data dari survei geologi, peta lapangan, dan studi seismik untuk membantu mengidentifikasi sumber. Ahli geofisika. Ahli geofisika mempelajari komposisi eksternal dan internal bumi. Mereka meneliti tanah dan air di permukaan, atmosfer, serta medan magnet dan gravitasi. Mereka menggabungkan prinsip-prinsip matematika, fisika, dan kimia, kemudian dibantu oleh komputer 3 dimensi untuk mencari cadangan minyak dan gas. Petroleum Landman. Sebelum sumur dapat dibor di Amerika Serikat, perusahaan pengeboran harus mendapatkan izin dari pemilik tanah. Tanggung jawab ini jatuh ke profesi yang disebut dengan Petroleum Landman. Mereka harus mendapatkan izin pemerintah dan menegosiasikan hak dari peternak, petani, atau pemilik tanah lainnya. Pekerjaan ini menggabungkan pengetahuan hukum dengan kemampuan komunikasi, penelitian, dan negosiasi. Insinyur pengeboran. Sebuah operasi pengeboran dapat memakan biaya jutaan dolar. Oleh karena itu, penting untuk menemukan cara terbaik dan paling ekonomis. Insinyur bekerja sama dengan kontraktor pengeboran untuk mengkonfirmasi lokasi dan merancang prosedur yang paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan tugas mereka. Well log analysis. Sebelum, selama, dan setelah proyek pengeboran, well log analysis bertanggung jawab untuk mendapatkan sampel inti dan menganalisa potensi dari sampel tersebut. Analisis harus menggunakan peralatan canggih seperti elektronik, nuklir, dan alat-alat akustik. Mereka bertugas untuk menafsirkan data yang diperoleh menjadi rekomendasi yang bermakna. Reservoir Engineer. Untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari sumber minyak, perusahaan perlu membawa minyak sebanyak mungkin ke permukaan. Reservoir Engineer bekerja dengan insinyur produksi untuk meneliti distribusi cairan dan tekanan di lapangan untuk mencapai hasil yang maksimal. Insinyur fasilitas. Insinyur fasilitas memisahkan, memproses, mengangkut minyak dan gas alam setelah dibawa ke permukaan. Mereka juga merancang dan membangun jaringan pipa untuk memindahkan minyak dari situs bor sampai ke titik penjualan. Safety Engineer. Safety Engineer bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan orang-orang yang bekerja di sekitar pertambangan minyak dan gas. Mereka mempelajari peraturan keselamatan dan memastikan semua proses berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik. Petroleum Akuntan. Petroleum Akuntan menentukan nilai dari minyak dan gas yang berpotensi untuk diproduksi di masa depan dan menentukan aset perusahaan. Energi ekonomis. Profesi ini menganalisa kondisi bisnis dan mengembangkan strategi keuangan yang sangat penting untuk keberhasilan suatu perusahaan. Pemahaman tentang keuangan dan industri minyak bumi sangatlah penting. Teknik otomotif. Jika kamu kuliah di jurusan teknik otomotif, kamu akan mendapatkan ilmu yang menyeluruh dari hulu hingga hilir, mulai dari perancangan desain mesin dan bodi kendaraan, proses pembuatan dan perakitannya, proses pengujiannya, hingga proses produksi dan perawatannya.
Intinya mempelajari dengan lengkap proses pembuatan dan pengoperasian kendaraan darat dari mulai sepeda motor, mobil, truk, bus, hingga kereta. Tentu saja, selanjutnya kamu akan punya spesialisasi sendiri dalam bidang atau sistem khusus, seperti sistem pembuangan, sistem pembakaran, sasis, bodi, dan lainnya. Misalnya passion kamu lebih besar pada desain bodi mobil, motor, atau bus, kamu bisa menjadi spesialisasi di bidang tersebut. Atau jika kamu lebih tertarik dalam bidang perakitan sistem pembuangan mesin mobil, kamu juga bisa menjadi spesialisasi di bidang tersebut. Jadi bebas pilih sesuai minatmu. Dalam perkuliahan jurusan ini, kamu akan mendapat banyak perkuliahan yang sangat menarik, tidak hanya soal teknik. Sisi kreatifmu juga akan diasah. Beberapa bidang kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan teknik otomotif adalah sebagai berikut. Merancang dan memproduksi model visual dari kendaraan, termasuk komponennya, menggunakan kertas dan pensil, model tanah liat, model kayu, dan menggunakan software berbasis komputer. Mendesain, memilih, dan mengoptimalkan penggunaan bahan yang sesuai untuk komponen otomotif. Merancang, menginvestigasi, dan melakukan tes pemeliharaan sistem otomotif. Melakukan kontrol dan manajemen kualitas kendaraan mulai dari desain, manufaktur, hingga perakitan. Nah, jangan berpikir ya kalau lulusan teknik otomotif hanya akan bekerja di bengkel saja. Karena menguasai ilmu yang luas dari perancangan teknis dan desain, pengembangan, produksi, dan perawatan, maka kesempatan kerjamu pun akan sangat luas. Kamu akan punya ilmu untuk mendesain kendaraan, baik dari segi mesin maupun bodinya. Untuk itu tidak hanya bekerja langsung dengan mesin di lapangan, banyak lulusannya yang bekerja di belakang komputer sebagai maintenance planner, engineer, hingga designer. Kamu bisa jadi spesialis otomotif hingga insinyur lokomotif. Dengan ilmu yang lengkap ini, kamu akan berkesempatan menjadi backbone di perusahaan produsen kendaraan terkemuka maupun produsen mesin dan spare part-nya. Misalnya saja Honda, Toyota, Suzuki, Hyundai, Astra, BMW, Mercedes-Benz, hingga Ferrari. Bahkan tidak menutup kemungkinan kelak kamu bisa jadi teknisi handal untuk ajang F1 atau MotoGP. Menarik bukan? Jadi jika kamu saat ini lagi belajar di SMK, jangan malu untuk mengambil jurusan ini, karena ilmu yang akan kamu dapatkan nantinya akan selalu berguna selama kendaraan masih ada. Multimedia. Mungkin jurusan ini sangat populer sekali beberapa tahun ini seiring berkembangnya teknologi yang membuat ahli multimedia sangat dibutuhkan. Jurusan ini tidak hanya cocok untuk anak SMK saja loh, namun juga anak IPS dan anak IPA, karena keilmuan multimedia dekat dengan kehidupan sehari-hari yang lebih menitik beratkan kepada hobi dan talenta. Multimedia merupakan bidang yang berkaitan dengan penggunaan berbagai media untuk menyampaikan informasi ke publik, termasuk media digital dan media cetak. Jurusan ini umumnya sangat luas dan berkaitan dengan banyak hal, tergantung apa yang kamu minati dan dalami. Materi yang dipelajari pun sangat beragam, mulai dari televisi, ilmu film, jurnalisme, produksi video, media interaktif, hingga animasi komputer. Selain teori, tentunya bidang ini akan memberikan praktek seperti membuat website, membuat dan mengedit video, desain grafis, membuat animasi, dan membuat konten lainnya untuk berbagai jenis media. Prospek kerja jurusan multimedia terdiri dari web designer. Posisi ini membutuhkan gabungan kemampuan desain dan programming. Desain digunakan untuk membuat layout website dan kemampuan programming berguna untuk mengcoding website. Ingin bekerja sebagai web designer? Kamu bisa bergabung dengan perusahaan startup yang berkaitan erat dengan teknologi. Graphic designer. Graphic designer atau desainer grafis bertanggung jawab untuk membuat desain untuk keperluan publikasi di media cetak, website, poster, kemasan produk, serta membuat identitas visual untuk keperluan branding perusahaan. Lalu kerjanya biasanya dimulai dari brief yang diberikan oleh klien, creative director, atau accountant manager, dan desainer grafis akan mengembangkan konsep kreatif sesuai brief dan tujuan yang sudah diberikan. Selain tantangan untuk bisa melahirkan ide-ide kreatif, desainer grafis juga dituntut untuk bisa bekerja dengan cepat dengan deadline yang ketat. Hampir setiap jenis perusahaan membutuhkan seorang desainer grafis. Karena itu, peluang kerjanya bisa dibilang cukup terbuka lebar. Kamu yang berminat menjadi desainer grafis bisa bekerja di agensi untuk menangani klien ataupun bekerja di perusahaan klien itu sendiri sebagai in-house graphic designer.
Dalam tim, desainer juga diharuskan untuk bekerja dengan copywriter, fotografer, ataupun staff account. Animator dan ilustrator. Kedua pekerjaan ini sama-sama membutuhkan daya imajinasi yang tinggi. Ilustrator menggabungkan seni, desain, dan kreativitas untuk menghasilkan gambar visual orisinil untuk berbagai produk dan media. Biasanya setiap ilustrator memiliki ciri khas gayanya sendiri yang membedakan karya mereka dari ilustrator lain. Lain lagi dengan animator, pekerjaan ini melibatkan seni membuat gambar bergerak atau animasi dalam bentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Karya para animator bisa digunakan untuk film, iklan, video, website, games, dan banyak media lainnya. Interaktif Media Designer. Interaktif Media Designer bertanggung jawab untuk membuat desain interaktif yang melibatkan teks, data, grafis, suara, animasi, dan efek visual lainnya. Pekerjaan ini dibutuhkan untuk membuat website, games, dan materi pembelajaran online. Game modeler atau desainer. Ternyata bisa disalurkan menjadi pilihan karir loh. Salah satunya yaitu dengan menekuni pekerjaan sebagai game modeler atau game designer. Posisi ini mencakup berbagai lingkungan pekerjaan seperti aturan, latar, alur cerita, karakter, properti, dan cara bermain game. Di Indonesia sendiri ada loh beberapa universitas yang menawarkan jurusan dan peminatan gaming. Beberapa di antaranya yaitu Universitas Bina Nusantara atau BINUS, Universitas Multimedia Nusantara atau UMN, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Institut Teknologi 10 November atau ITS, dan Politeknik Elektro Negeri Surabaya atau PENS. Itulah 5 jurusan kuliah untuk anak SMK yang juga bisa berlaku untuk anak SMA, IPA, dan IPS. Jika kamu masih bingung mau mengambil jurusan apa, silakan konsultasikan dengan expertanyo.id dengan cara mendaftarkan diri kamu ke link yang tertera di deskripsi video atau di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.